Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi para pelaku atau bagi para penghuni Quran itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa al-Adnan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sahabat Bunyanul Islam TV yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Salah satu keagungan bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan itu. Dan tentunya sebagai umat Islam dalam menjalankan ibadah saum, tentunya sebagai ibadah tambahan, bukan hanya sekadar saum, menahan perut, menahan farji dari hal-hal yang dapat membatalkan, tapi tentunya dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu sendiri. Namun tentunya Al-Quran kita perlakukan bukan hanya untuk dibaca saja. Membaca Al-Quran bernilai dan berbobot ibadah, ya. Tentunya kita semua setuju tentang pernyataan seperti itu. Tapi apakah Quran itu sebatas cukup dibaca saja? Padahal Allah menyebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana tadi saya bacakan di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu adalah hudan, sebagai petunjuk, wabayyinatin dan penjelasan, linnasi bagi umat manusia, wal furqan dan sebagai pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah. Sedangkan fenomena pada hari ini banyak umat Islam yang mengklaim atau mencukupkan bahwa membaca Al-Quran tanpa mengetahui, tanpa mentadabbur kepada isi kandungannya, itu dirasa sebagai bentuk ibadah paling puncak. Dan tentunya ini adalah sebagai koreksi dari saya sebagai ikhwan kaum muslimin itu sendiri, bahwa sikap seperti itu ketika kita berkaca kepada beberapa literatur yang bersumber daripada Al-Quran atau bersumber daripada hadis sebagai penjelasan daripada Al-Quran itu sendiri, banyak menyatakan bahwa sikap seperti itu adalah sikap minimalis kepada Al-Quran. Sikap minimalis tersebut adalah tentunya lebih jauhnya adalah sudah bersikap mengkebiri kepada Al-Quran. Sahabat Bunyanul Islam, Al-Quran itu sebagai mukjizat yang terbesar yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, tidak sebanding dengan mukjizat-mukjizat yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Muhammad. Buktinya dan faktanya pada hari ini, Rasulullah sudah meninggal. Sementara kita sebagai umatnya masih bisa merasakan bagaimana keajaiban dan kehebatan atau kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Namun sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, kemukjizatan atau kehebatan Al-Quran itu sendiri tidak akan bisa dirasakan oleh kita ketika kita tidak berupaya untuk mentadabbur. Ketika kita tidak berupaya untuk memahami kepada isi kandungan Al-Quran. Dan pada gilirannya Quran itu tidak akan kita rasakan sebagai hudan, sebagai petunjuk. Bagaimana? Kenapa Al-Quran itu sebagai petunjuk? Kalau saya ilustrasikan adalah laksana seseorang sedang bepergian kepada suatu tempat yang belum pernah dia tuju. Tentunya kita akan butuh kepada petunjuk supaya sampai kepada tujuan tersebut. Nah, Al-Quran akan dijadikan sebagai panduan bagi kita yang sadar bahwa kita sedang menuju kepada satu titik yang kita belum pernah menginjakan kaki di tempat itu. Apa yang dimaksud? Adalah akhirat. In kuntum tu'minuna bil akhirah. Apabila kita semua, apabila kalian iman kepada akhirat. Kalau manusia sadar bahwa akhirat adalah sebagai tujuan akhirnya, sebagai tempat yang belum pernah dia menginjakan kaki di sana, maka tentunya akan butuh kepada petunjuk bagaimana supaya sukses
supaya selamat sampai kepada akhirat itu sendiri. Dan tidak ada petunjuk yang sanggup memberikan arahan selain Al-Quran. Persoalannya adalah, pada hari ini banyak umat Islam yang tidak memposisikan itu. Berarti bisa dipastikan mereka tidak sadar bahwa sedang berkunjung kepada satu titik, berkunjung kepada satu tempat, sedang berkurang umurnya. Mereka sedang tidak sadar menuju kepada satu titik yang belum pernah kaki mereka menginjakkan di sana. Sehingga mereka merasa tidak butuh kepada petunjuk tersebut. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati. Tentunya dengan saum Ramadan, wabil khusus kali ini, tentunya kita ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, wabil khusus kepada seluruh sahabat Bunyanul Islam yang saya hormati, mari kita sama-sama manfaatkan momentum saum Ramadan di tahun 1442 ini untuk memposisikan Quran sebagai hudan, sebagai hidayah. Karena pada faktanya hari ini banyak orang yang mencukupkan Quran itu sebagai bacaan tok tanpa berusaha memahami apa isi kandungannya. Apalagi sampai mengactionkannya, mempraktekkannya. Ternyata fakta-fakta yang bisa temukan oleh kita pada hari ini itu bukan kejadian yang begitu saja tanpa ada prediksi dari baginda Rasulullah SAW. Rasulullah 1400 atau 15 abad yang lalu pernah menyatakan bahwa akan datang manusia yang seperti itu. Dalam salah satu hadisnya beliau menyatakan bahwa yakhruju nasun min qibalil masyriqi wa yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi hatta ya'udas sahmu ila fuqihi. Artinya, akan keluar manusia dari arah timur dan membaca Al-Quran, namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka melesat keluar dari agama, sebagaimana halnya anak panah yang melesat dari busurnya. Mereka tidak akan kembali kepadanya hingga anak panah kembali ke busurnya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, kalau kemudian kita mengamati lagi beberapa hadis yang cukup masyhur di kalangan kita atau bahkan di anak-anak kita sendiri yang masih sekolah di tingkat madrasah diniyah, mereka menghafal satu hadis di mana bunyinya adalah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadis tersebut tercantum dalam riwayat Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili yang artinya adalah Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana, Al-Quran. Fa innahu, karena sesungguhnya Al-Quran itu ya'ti, nanti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan li ashabihi, kepada para sahabat-sahabat Quran itu sendiri. Kalau sedikit koreksi kepada pemaknaan dan penterjemahan yang biasa dicatat, yang biasa dihafalkan oleh anak-anak kita di tingkat madrasah diniyah takmiliyah. Bacalah Al-Quran itu karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Sepertinya kurang tepat kalau diartikan li ashabihi, diartikan sebagai para pembacanya. Padahal kalimat li ashabihi adalah sebuah kalimat yang berbentuk jamak taksir. Isi mufradnya adalah sahibun, yang artinya adalah sahibun itu adalah teman. Kalaupun kita merujuk kepada Al-Quran, ashabul Quran atau ashabul yamin adalah golongan sebelah kanan. Atau di ayat lain ada ashabul jahim, ashabul jannah, para penghuni surga. Kalau kita hubungkan kepada hadis ini, maka yang lebih tepat, yang lebih layak adalah li ashabihi itu. Quran itu akan menjadi penolong bagi para pelaku atau bagi para penghuni Quran itu sendiri. Tentunya akan berbeda bobot dan nilainya ashab dengan qori itu sendiri. Kalau toh memang artinya para pembaca, tentunya redaksi hadis ini tidak akan dibaca atau tidak akan ditulis syafi'an li ashabihi, tapi syafi'an li qari'ihi. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati, fakta yang lain kalau bisa kita
ungkap. Salah satunya adalah dalam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali menyebutkan di dalam bab bi dzammi tilawatil ghafilin, cacian kepada orang-orang yang membaca Al-Quran tapi mereka lupa tentang isi kandungannya. Di mana di awalnya Al-Ghazali menyebutkan perkataan Anas bin Malik, di mana beliau mengatakan, "Rubbatalin lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Sungguh sangat banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang dia baca justru mengutuk kepada para pembacanya. Nah, ini kemudian akan menjadi persoalan yang cukup menuntut kita untuk bagaimana bersikap kepada Al-Quran itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian kita menyisir lagi ayat hadis-hadis yang lain. Satu ketika pernah Rasulullah menyebutkan bahwa sayati jamanun 'alan nasi la yabqal islamu illa ismuh wa la yabqal qur'anu illa rasmuh. Akan datang satu masa kepada umat manusia di mana Islam itu tidak tersisa kecuali tinggal nama saja. Wa la yabqal qur'anu, dan Quran itu tidak bersisa kecuali rasmuhu, tulisannya saja. Dan itu ternyata kalau kita pikir, kalau kita lihat, ini adalah bukan terjadi masa lalu, tapi hari ini. Banyak generasi anak-anak kita, banyak anak-anak kita, anak cucu kita, yang tidak kenal kepada Al-Quran, yang tidak mau belajar tentang Al-Quran. Mereka merasa gengsi dan merasa gokil ketika belajar buku-buku di luar Al-Quran itu sendiri, di luar hadis, dan di luar buku-buku Islam yang lainnya. Sahabat Bunyanul Islam yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Untuk itu, kami ingin mengajak kepada seluruhnya, wabil khusus kepada sahabat Bunyanul Islam. Mudah-mudahan dengan momentum bulan Ramadan, wabil khusus di tahun 1442 ini, kita dapat mendekati Al-Quran, kita dapat bersahabat dengan Al-Quran, kita dapat memaknai Al-Quran dalam kehidupan kita. Karena Quran akan sanggup menjelaskan dari mana kita berangkat, hendak kemana kita menuju, dan mesti bagaimana kita bersikap di dunia. Untuk itu, sekali lagi, mudah-mudahan momentum di bulan Ramadan ini menjadikan kita sebagai manusia-manusia Qur'ani, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan syafaat, kita mendapatkan pertolongan nanti di meja pengadilan Allah di yaumil qiyamah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billah fi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.